Selamat datang di video pembelajaran pengelolaan wilayah pesisir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti diketahui bahwa wilayah Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain negara-negara lainnya yang memiliki garis pantai. Selain memiliki garis pantai yang termasuk terpanjang, wilayah Indonesia juga dikelilingi oleh ribuan pulau-pulau kecil. Keberadaan garis pantai yang panjang tersebut dan pulau-pulau kecil tersebut menyimpan sejumlah potensi sekaligus ancaman bencana di wilayah pesisir. Berbagai bentuk ancaman bencana yang ada, baik dari akibat alam maupun manusia, di antaranya ada gempa bumi dan tsunami, kemudian kenaikan muka air laut, abrasi pantai, banjir, badai, atau angin topan tropis. Untuk abrasi pantai, ini bisa terjadi karena akibat faktor gelombang maupun juga campur tangan atau aktivitas yang dilakukan manusia di daerah pesisir. Berikut adalah ilustrasi gambar yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah yang rawan dengan gempa. Ancaman bencana yang ada di daerah pesisir seperti abrasi, akresi, hampir ditemukan di sejumlah titik pantai di Indonesia. Ancaman bencana lainnya yang ditemukan seperti adanya kenaikan muka air laut. Untuk ancaman bencana ini biasanya sering terjadi secara berkala di bagian pantai utara Jawa. Contohnya di pantai utara Jawa Tengah. Seperti di daerah Pekalongan maupun daerah Semarang bagian utara. Kenaikan muka air laut atau sea level rise merupakan salah satu ancaman bencana yang terdapat di wilayah pesisir Indonesia. Banjir genangan, seperti yang ditunjukkan ilustrasi gambar, menunjukkan area inundation atau genangan yang terdapat di sejumlah titik wilayah Indonesia. Ancaman bencana selanjutnya yaitu ada erosi dan abrasi, bisa dipengaruhi oleh pengaruh alam, pengaruh pengikisan pantai oleh ombak, akibat kuatnya ombak atau gelombang yang menghantam ke daratan menyebabkan pengikisan pantai. Terlebih di daerah pantai biasanya terdapat permukiman penduduk yang tentu saja ini bisa membahayakan manusia. Pengaruh selanjutnya bisa adanya sedimen atau material pantai. Kemudian, kalau dari manusia, faktornya seperti adanya mungkin penebangan hutan mangrove, pengaruh adanya bangunan pantai seperti jetty, breakwater, groin, dan reklamasi pantai. Kemudian adanya penambangan material pantai seperti diambil pasir lautnya, ini turut serta mempengaruhi ancaman bencana di wilayah pesisir.
Kemudian adanya aktivitas pembangunan seperti adanya bangunan pemecah gelombang lepas pantai juga merupakan akibat pengaruh manusia yang mempengaruhi di daerah pesisir. Kemudian juga adanya aktivitas pembuatan seawall. Ini juga turut mempengaruhi. Banjir. Banjir merupakan salah satu juga ancaman bencana yang terdapat di wilayah pesisir. Kemudian ada ancaman selanjutnya badai, angin topan, tropis, dan sebagainya. Merupakan salah satu juga ancaman bencana di wilayah pesisir. Berikut adalah contoh ilustrasi gambar bagaimana menunjukkan kerusakan akibat gelombang pasang di kasus di Parangtritis yang menyebabkan sejumlah kerusakan. Berikut juga contoh ilustrasi gambar kerusakan akibat gelombang pasang yang terdapat di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat tahun 2007. Berikut adalah juga contoh kasus yang terjadi di Madura tahun 2010 yang diakibatkan oleh ombak besar dan angin kencang, merusak berbagai puluhan rumah penduduk. Demikianlah video pembelajaran mengenai ancaman bencana di wilayah pesisir. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman bahwa di wilayah pesisir selain menyimpan sejumlah potensi seperti untuk pariwisata, kemudian untuk berbagai materialnya dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, tetapi juga menyimpan sejumlah ancaman bencana. Jadi, dalam melaksanakan pembangunan, kita perlu mengedepankan sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih.